Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul secara virtual untuk melanjutkan perkuliahan dengan materi strategi menyederhanakan masalah. Baik teman-teman, para mahasiswa jurusan PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai strategi dari menyederhanakan masalah. Nah, sebenarnya strategi ini sudah sering kalian temukan ketika dalam proses pembelajaran matematika. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan coba menggunakan slide PowerPoint. Mohon izin sebentar. Baik, sudah muncul. Strategi pemecahan masalah dengan menggunakan atau dengan menyederhanakan masalah, yaitu strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah matematika dengan mencobakan pada masalah yang lebih sederhana. Jadi, ketika ada suatu masalah yang kompleks, tidak langsung diselesaikan begitu saja, tapi kita selesaikan dari masalah yang sederhana terlebih dahulu atau yang eh, sedikit masalahnya, atau masalah tersebut yang tadinya besar, kita rubah dulu menjadi masalah yang kecil. Ini pasti masih kebingungan, tapi nanti teman-teman ketika masuk ke soal, oh ini maksudnya, akan jauh lebih paham ketika nanti sudah masuk ke soal. Tapi pada intinya, masalah tersebut itu masalah yang besar, tapi tidak langsung diselesaikan ketika masalah tersebut masih besar. Tapi disederhanakan terlebih dahulu, atau masalah tersebut diselesaikan dengan masalah yang mirip atau serupa, tapi yang sederhana. Jadi tidak langsung ke masalah yang besar dulu, dari hal-hal yang kecil dulu, sebelum nanti bertemu dengan masalah yang besar. Kemudian setelah didapatkan solusi atau berupa pola dari masalah yang sederhana, kalian dapat menyelesaikan masalah yang rumit tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin saja dalam penyelesaiannya kita menyelesaikan masalah yang mudah dulu, tapi serupa. Serupa dengan karakter masalah yang besar tersebut. Sehingga masalah yang besar itu mirip dengan masalah yang sederhana itu, nanti telah ditemukan polanya, baru selesaikan tuh masalah yang besar. Atau masalah yang besar tersebut dibuat disederhanakan, sebelum nanti diselesaikan dengan masalah yang besar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba masuk ke contoh soal. Nah, ini lihat, perhatikan. Tentukan angka satuan dari 3 × 777. Ini masalah yang besar, ya kan? Untuk dipahaminya, oke, memahami masalah, kita bisa memahami bahwa 3 × 777 itu adalah bilangan 3 yang dipangkatkan oleh 777. Ini yang dipahami. Ini masalah yang besar. Belum kita sederhanakan. Perkalian bilangan 3 dengan dirinya sendiri sebanyak 777. Nah, ini yang dipahami dari soal tersebut. Jadi, 3 dipangkatkan dengan 777, atau kita bisa bilang juga perkalian 3 yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 777. Apakah kita akan kerepotan kalau menghitungnya secara manual? Ya kan? Ini yang ditanyakannya, berapa angka satuan dari 377. Membacanya juga cukup sulit ya. Berapa angka satuan? Berarti angka satuan bilangan terakhirnya. Nah, untuk mendapatkan hasilnya mau pakai cara manual boleh. Tapi kita akan mengkalikan, lihat sebanyak apa?
3-nya itu sebanyak 777 kali. Ini akan kesulitan teman-teman kalau kita tidak menggunakan strategi. Sehingga kita harus menggunakan strategi apa yang cocok. Nah, kita menentukan strategi yaitu strategi menyederhanakan masalah. Baik, perhatikan. Untuk menyederhanakan masalah, kita bisa menggunakan bilangan 3 dengan pertama pangkat 1 dulu. Kalau pangkat 1 itu hasilnya 3, 3 pangkat 2 hasilnya 9, 3 pangkat 3 hasilnya 27, dapat dari mana? Kan ini perpangkatan, berarti 3 sama dengan 3. Oke, 3 kali 3, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 3 kali 3 9. 3 pangkat 3, yaitu 27, dapat dari mana? 3 kali 3, 9, kali 3, 27. Ini pun sama, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Dapat dari mana? Sama halnya seperti tadi, ketika 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27, dikali 3, 81. Lanjutkan lagi, 3 pangkat 5. Berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, dikalikan secara berulang, mendapatkan 243. 3 pangkat 6, 729. 3 pangkat 7, 2187. 3 pangkat 8, 6561. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka satuannya dari hasil perpangkatan tersebut. Ketika pangkat 1, satuannya 3, pangkat 2, satuannya 9, pangkat 3, satuannya 7, pangkat 4, satuannya 1, pangkat 5, satuannya 3, pangkat 6, satuannya 9, pangkat 7, satuannya 7. Lihat, ini akhirannya saja. 7, 1, 3, 9, kalau pangkat 7, 7, pangkat 8, 1. Nah, kita mendapatkan pola satuannya. 3, 9, 7, 1. Nah, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. Ini akan berulang, 3, 9, 7, 1 akan berulang. Sehingga apa? Angka satuan berulang setiap 4 kali. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Dari situ kita bisa lihat untuk menentukan angka satuan dari 3 pangkat 777, maka harus diketahui sisa pembagian dari 777 oleh 4. Nah, berapa sisa pembagiannya? Ini kan 770 dibagi 4, 194, sisanya berapa? 1. Kalau sisanya 1, bisa kita pahami, lihat. Ini kan 1, 2, 3, 4. Artinya 3 pangkat 1 yaitu 3. Jadi, bila angka satuannya dari hasil 3 pangkat 771 yaitu 3. Sekali lagi, karena kita sudah mendapatkan pola dari bilangan tersebut, bilangan pangkat, hasil dari bilangan berpangkat tersebut, yaitu polanya apa? 3, 9, 7, 1. Dari sini ya. 1 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. 3, 9, 27, 27, 81, dan seterusnya. Kita lihat angka satuannya 3, 9, 7, 1. Di sini berapa pangkat 5? 3, pangkat 6, 9, pangkat 7, 7, pangkat 8, 1. Kalau kalian coba pangkat 9 ini hasilnya akan menjadi 3. Ya. 3971. Nah, 3971. Ini akan secara berulang. Boleh lebih besar lagi, boleh. Lebih banyak lagi, boleh. Semakin banyak, semakin yakin kita dengan polanya. Kita sudah mendapatkan 3971, sehingga ketika tadi
Yang 3 pangkat 777, kita coba dulu sisa pembagian dari 777 dibagi oleh 4, sisanya 1. Sehingga apa? 3 pangkat 1 itu yang tadi. 3 pangkat 1 yaitu 3 hasilnya. Sehingga angka satuannya itu adalah 3. Nah, untuk mengecek kembali apakah jawaban ini benar atau masuk akal, maka diperlukan pengecekan jawaban dengan mencocokkan sisa dari 777 dibagi 4 adalah 1, berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, perhatikan teman-teman, seperti dari pengertian tadi bahwa apa? Kita tidak langsung mengerjakan 3 pangkat 777. Tapi kita gunakan yang sederhana dulu. Yang paling mudah dulu. Masalah yang paling kecil dulu. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan pola dari masalah yang sederhana tadi, yang kecil tadi. Baru kita generalisasikan ke masalah yang besar atau pola yang ke soalnya, yaitu 3 pangkat 777. Nah, kalau sudah begitu kita bisa mudah mendapatkan jawabannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke masalah yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Berapa jumlah bilangan-bilangan berikut ini? 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik, 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 ditambah 195 ditambah 197 ditambah 199. Ini kalau dihitung secara manual pasti panjang. 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9 tambah 7, jadi 16, tambah lagi 9 gitu kan, 25, tambah lagi 11, 36, dan seterusnya. Ini sampai 199 lama. Jadi bagaimana siasatnya atau strateginya dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya menggunakan strategi pemecahan masalah. Nah, strateginya apa? Kita akan coba. Pertama harus memahami masalah dulu. Apa yang kita pahami? Bilangan tersebut adalah bilangan ganjil 1 sampai 999. Iya. Ini lihat, kita bisa lihat 1, 3, 5. Oh, berarti kesananya 7, 9, 11, dan seterusnya. Sampai di akhir pun ini lihat 195, 197, ini masih ganjil juga. Sehingga kita memahami bahwa bilangan tersebut adalah bilangan ganjil 1 sampai 199. Yang ditanyakan apa? Berapa jumlah bilangan ganjil 1 sampai 199? Ketika semuanya dijumlahkan. Kalau dihitung secara manual lama, tadi sudah disampaikan, sehingga langkah kedua itu menentukan strategi. Strategi apa yang cocok? Strategi dengan menyederhanakan masalah. Caranya gimana? Perhatikan. Ketika awalnya kita menggunakan 1 tambah 3 itu 4, 1 tambah 3 tambah 5, 9. Tadi saya sudah menyebutkan juga 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Dan kalau kita mau semakin banyak, boleh. Tapi kita harus mencari pola dari masalah yang sederhana ini. Cukup saja kita mencontohkan beberapa bilangan, penjumlahan dari bilangan ganjil yang masih sederhana, yang masih kecil-kecil angkanya, sebelum nanti ke seratusan. Tadi kan sampai 199. Kebayang panjangnya seperti apa, ya kan? Nah, dilihat dari pola jawaban di atas, makanya tadi dari masalah yang sederhana ini, kita lihat polanya dari hasil ya. Dari hasil kita lihat polanya. Disederhanakan dulu masalahnya dari masalah yang sederhana. Masalah yang tadi panjang kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 195, 190 berapa? 197, 199. Wow, angkanya terlalu besar. Disederhanakan saja, dicoba dihitung yang kecil-kecil dulu. Ya kan? Bilangannya yang masih kecil-kecil. Kita mendapatkan pola. Jumlah bilangan yang dihasilkan adalah
bilangan kuadrat dan merupakan bilangan kuadrat dari banyaknya anggota yang dijumlahkan. Coba, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 16, 1 tambah 3 tambah 7 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, 25. Kalau kita lihat apa? Jumlah bilangan yang dihasilkan adalah bilangan kuadrat. Ya, dan merupakan bilangan kuadrat dari banyaknya anggota yang dijumlahkan. Ini kan anggotanya 2. Nah, 2 pangkat 2, ya kan 4. 2 kali 2, 4. 1, 2, 3. 3 pangkat 3. 3 kali 3, 1 tambah 3 tambah 5. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 dipangkatkan atau dikuadratkan. Pangkat 2 dikuadratkan, 3 kali 3, 9. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 dikuadratkan. 4 kali 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dikuadratkan 5 kali 5, 25. Kalau 6 gimana? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11. 6. Ini tuh 36. 6 kuadrat. 6 kali 6, 36. Oh iya, betul. Kita mendapatkan polanya. Sehingga dari pola tersebut, yang ini polanya nih. Ini kan dari hasil ya. 2 ini sesuai. 1, 2. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. 36 juga nanti jadi 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat. Kita mendapatkan pola. Nah, baru banyaknya bilangan dari pola tersebut adalah 1 ditambah 199 dibagi 2. Karena hanya yang ganjilnya saja ya. Jadi hanya 100 bilangan. 100 bilangan. Kenapa dibagi 2? Karena ada yang genapnya. Dan ini kita bicara bilangan ganjil. Sehingga karena ada 100, 100 kuadrat. 100 kuadrat dapat dari mana ini? Dari pola yang tadi. Yaitu 100 kuadrat 10.000. Jadi hasilnya itu 10.000. Lalu apa yang akan kita lakukan terakhir? Yaitu mengecek kembali. Ya, pola bilangan tersebut merupakan pengkuadratan dari banyaknya bilangan. Sehingga jumlah bilangan ganjil 1 sampai 999 berjumlah 100 bilangan. Maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 195 ditambah 197 ditambah 199 sama dengan 100 kuadrat sama dengan 10.000. Sekali lagi, teman-teman, dalam menyelesaikan masalah dari menyederhanakan masalah ini, ketika ada masalah yang besar, tidak langsung kita kerjakan atau masalah utama tidak langsung kita kerjakan, tapi kita cari masalah yang lebih sederhana terlebih dahulu, yang paling kecil dulu, dari angka yang paling kecil dulu, dengan dengan karakter yang sama, dengan model yang sama. Setelah kita mendapatkan beberapa masalah tersebut yang sederhana, lalu kita mendapatkan polanya, baru kita selesaikan masalah tersebut dari masalah yang sederhana itu dengan polanya yang sama, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Nah, sampai di sini teman-teman, apa yang saya sampaikan semoga dapat membantu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan pada Zoom meeting yang akan disampaikan oleh setiap kelasnya itu oleh kelompok kedua ya, pembahasan mengenai menyederhanakan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.